Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Intan Idiani MIKOM. Di sini saya akan mempresentasikan tugas agenda 3 pada Latsar Kemendikbudristek 2024 mengenai manajemen ASN dan Smart ASN. Di sini saya akan membahas isu terkait pelayanan publik dan proses sistem kerja. Sebelum saya mulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Intan Idiani MIKOM, unit kerja saya di Universitas Maritim Raja Ali Haji dengan Coach Dr. Andes Suyono MPD. Saya berada di gelombang 1 Angkatan 8 kelompok 1. Saya akan memulai dengan manajemen ASN. Jadi untuk mewujudkan birokrasi yang profesional dalam menghadapi tantangan global, pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara telah bertekad untuk mengelola aparatur sipil negara menjadi semakin profesional. Undang-undang ini merupakan dasar dalam manajemen ASN yang bertujuan untuk membangun ASN yang memiliki integritas, profesional, dan netral, serta bebas dari intervensi politik, juga bebas dari praktek KKN, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat. Jadi, manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan juga nepotisme. Manajemen ASN itu lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil negara yang unggul selaras dengan perkembangan zaman. Dalam usaha untuk membentuk birokrasi yang berkualitas dunia, diharapkan setiap pegawai memiliki profil sebagai Smart ASN yang terdiri dari nasionalisme, integritas, penguasaan teknologi, hospitality atau keramahan, wawasan global, networking atau jaringan, menguasai bahasa asing, dan juga entrepreneurship. Jadi pengembangan kompetensi ini diharapkan dapat membantu ASN dalam memberikan pelayanan yang cepat, akurat, dan efisien, serta mampu menciptakan budaya etika tinggi dalam organisasi. Berikut adalah 3 analisis isu manajemen ASN dan Smart ASN yang saya temukan di Universitas Maritim Raja Ali Haji setelah beberapa bulan saya bergabung, yaitu yang pertama RPS yang belum selesai sesuai peraturan terbaru. Nah, itu akan ada dampaknya nih ke depannya, yaitu kualitas pendidikan yang terancam. Karena RPS yang tidak sesuai dengan peraturan terbaru dapat mengakibatkan ketidaksesuaian antara tujuan pembelajaran, materi ajar, dan penilaian. Nah, hal ini berdampak pada kualitas lulusan yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Kemudian yang kedua, adanya ketidakpastian dalam proses belajar mengajar. Karena RPS yang tidak sesuai nih membuat dosen dan mahasiswa akan mengalami kesulitan dalam memahami dan melaksanakan proses belajar mengajar. Nah, ini akan menimbulkan kebingungan dan juga mengurangi efektivitas pembelajaran. Kemudian yang ketiga, permasalahan dalam akreditasi tentunya. Perguruan tinggi yang memiliki RPS yang tidak sesuai dengan peraturan terbaru itu berpotensi tidak lolos akreditasi. Nah, ini akan berdampak nih pada reputasi universitas dan juga minat calon mahasiswa nantinya. Kemudian yang kedua, adanya penyesuaian kurikulum OBE karena kurikulum yang sedang berubah. Ya, jadi beban kerja dampaknya jika tidak segera diselesaikan, yaitu beban kerja dosen meningkat karena proses penyesuaian kurikulum OBE ini kan membutuhkan waktu dan tenaga yang cukup besar ya bagi dosen. Nah, jadi dosen itu kan harus merancang ulang nih karena kurikulum baru, merancang ulang materi ajar, membuat instrumen penilaian baru, menyesuaikan metode pembelajaran. Kemudian perlunya adaptasi yang signifikan. Nah, dosen itu perlu beradaptasi dengan paradigma baru dalam pembelajaran. Kemudian adanya tantangan teknis. Nah, penyesuaian kurikulum OBE ini seringkali membutuhkan dukungan teknologi yang memadai, sedangkan tidak semua perguruan tinggi memiliki fasilitas dan infrastruktur yang mendukung. Kemudian isu yang ketiga adalah beban kerja dosen yang berat, yaitu ini saya dapatkan dari beberapa kali diskusi dengan beberapa dosen yang agak kewalahan dengan pengumpulan administrasi untuk BKD dan juga pengumpulan laporan penelitian, pengabdian, dan juga pengajaran yang secara bersamaan. Nah,
Makanya isu ini saya angkat. Ini dapat menyebabkan dampak nih ke depannya, yaitu yang pertama kualitas pelayanan mahasiswa menjadi menurun karena kan respon dosen yang lambat ya, karena sering kelelahan, jadi eh, lambat menjawab respon pertanyaan mahasiswa lah gitu. Kemudian juga apalagi dalam memberikan bimbingan kepada mahasiswa jadi tidak memadai ya, kurang maksimal. Nah, kemudian juga efisiensi kerja ASN menjadi rendah karena kan proses birokrasi yang berbelit. Nah, ini memakan waktu banyak nih, menyita waktu dosen sehingga mengurangi waktu yang dapat dialokasikan sebenarnya untuk kegiatan inti seperti mengajar dan juga penelitian. Nah, kemudian implementasi smart ASN yang tidak optimal. Nah, indikator kinerja dosen seringkali lebih berfokus tuh pada kuantitas publikasi atau jumlah mahasiswa bimbingan tanpa mempertimbangkan nih kualitas dan dampak terhadap mahasiswanya apa. Nah, kemudian juga dosen kadang-kadang tidak memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas mereka, seperti akses internet yang stabil. Nah, di daerah kami di Kepulauan Riau kadang-kadang akses internetnya tidak stabil dan juga ada juga beberapa dosen yang perangkat komputernya tidak memadai. Saya menganalisis isu-isu tadi menggunakan USG, yaitu urgensi, seriousness, dan grow. USG adalah sebuah metode sederhana namun efektif untuk mengevaluasi pentingnya suatu masalah. Nah, jadi setelah dianalisis menggunakan USG dengan interval penentu prioritasnya itu adalah satu, sangat tidak mendesak atau gawat dan dampak. Kedua, tidak mendesak, gawat dan dampak. Nilai 3 untuk cukup mendesak, gawat dan dampak. Nilai 4 untuk mendesak, gawat dan dampak. Poin 5 untuk sangat mendesak, gawat dan dampak. Nah, dari analisis ini saya mendapatkan kesimpulan bahwa beban kerja dosen yang terlalu berat memiliki prioritas tertinggi nih, mendapatkan peringkat pertama, diikuti oleh penyesuaian kurikulum OBE dan RPS yang belum selesai. Nah, ini yang akan saya berikan gagasan kreatif untuk solusi isunya. Nah, yang pertama itu adalah platform kolaborasi virtual terintegrasi, yaitu mengembangkan platform yang menyatukan berbagai aktivitas dosen seperti membuat materi, penilaian tugas, diskusi dengan mahasiswa, dan pengelolaan penelitian. Jadi, platform ini dapat mengintegrasikan berbagai aplikasi dan tools yang sudah ada, sehingga dosen dapat mengakses semua yang mereka butuhkan dari satu tempat. Kemudian, program pelatihan dan pengembangan ASN. Nah, jadi universitas bisa menyediakan pelatihan khusus untuk dosen tentang manajemen waktu dan prioritas, serta strategi pengisian BKD yang efektif itu seperti apa. Nah, ini dapat membantu dosen sekali dalam mengatasi beban kerjanya yang berat karena kurang kurang bisa dalam mengelola waktu gitu. Kemudian mentorship program juga, jadi mengembangkan mentorship program di mana dosen yang lebih berpengalaman dapat membantu dosen lain yang mengelola beban kerja mereka. Nah, kemudian ada sistem reward dan penghargaan, yaitu mengembangkan sistem reward dengan memberikan penghargaan kepada dosen yang berhasil memenuhi kriteria BKD dengan baik atau dalam memenuhi Tridharma perguruan tinggi. Nah, ini dapat berupa tunjangan tambahan, penghargaan publik, atau kesempatan untuk mengikuti konferensi internasional. Kemudian yang keempat, ada kultur organisasi yang mendukung. Membangun kultur kerja yang positif di perguruan tinggi, di mana dosen merasa dihargai dan didukung dalam mengelola beban kerja mereka. Kemudian meningkatkan komunikasi terbuka antara dosen, staf administrasi, dan pimpinan perguruan tinggi untuk memastikan bahwa semua pihak memiliki pemahaman yang sama tentang kinerja dosen. Nah, demikianlah presentasi tugas mengenai manajemen ASN dan Smart ASN yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi yang disampaikan bermanfaat dan dapat menjadi bahan pembelajaran kita bersama. Lebih kurangnya saya mohon maaf, saya tutup dengan pantun. Pergi ke laut naik perahu, jangan lupa membawa bekal. ASN berakhlak selalu bersatu, membawa negeri menuju masa depan gemilang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.